Time to let the beat drop, baby. I'ma let you know, ain't always gotta be fast. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust with two birds just singing that song. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Resi Ernasari, NIM 193290441, mahasiswi jurusan Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir critical thinking. Dengan poin yang pertama, yaitu pengertian strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir critical thinking. Apa sih itu critical thinking? Critical thinking merupakan kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dipercayai dan apa yang harus dilakukan. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir peserta didik. Model strategi pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Baiklah, kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu karakteristik strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB). Karakteristik yang pertama yaitu proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan pada proses mental siswa secara maksimal, di mana siswa dituntut untuk selalu aktif dalam pembelajaran, baik dalam berupa pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan. Yang kedua, SPPKB dibangun dalam nuansa dialogis dan tanya-jawab secara terus-menerus, di mana siswa bertanya kepada guru ataupun guru memberi pertanyaan kepada siswa agar terjadinya interaksi tanya-jawab. 3. SPPKB adalah model pembelajaran yang menyandarkan kepada dua sisi yang sama pentingnya, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sedangkan sisi hasil belajar diarahkan untuk mengkonstruksikan pengetahuan atau membangun pengetahuan. Yang ketiga, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir pada siswa SD kelas 6 semester 1 dengan materi pembelajaran ketika bumi berhenti berputar. Pada materi ketika bumi berhenti berputar, kita akan membahas tentang makna hari akhir, yang kedua, macam-macam hari akhir, yang ketiga, tanda-tanda hari akhir, dan yang keempat, hikmah mempercayai adanya hari akhir. Dengan menggunakan metode diskusi, kita akan membagi ke dalam 3 tahap kegiatan. Yang pertama, kegiatan awal, tahap orientasi, yaitu pembukaan pembelajaran, di mana guru membuka pembelajaran dan mencek kehadiran siswa. Tahap yang kedua, tahap pelacakan, di mana guru memahami kemampuan dasar siswa tentang materi yang akan diberikan. Kegiatan inti atau kegiatan kedua, di mana guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, lalu memulai diskusi pada materi pembelajaran ketika bumi berhenti berputar. Dalam kegiatan ini, guru akan memberikan materi pembelajaran dan siswa akan mendiskusikannya. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan akhir, di mana ada 2 tahap, yaitu yang pertama tahap akomodasi, di mana tahap tersebut yaitu pembentukan pengetahuan baru atau penyimpulan, di mana di sini guru akan menyimpulkan pembelajaran agar siswa memahami dengan baik. Tahap yang kedua yaitu tahap treatment, di mana guru akan memperbaiki pemahaman-pemahaman siswa yang belum benar sehingga terdapat pemahaman baru yang lebih baik. Itulah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir critical thinking yang dapat diterapkan pada siswa SD kelas 6 semester 1 dengan materi ketika bumi berhenti berputar.
di mana kita menggunakan metode diskusi sehingga siswa secara aktif dan berpikir secara kritis dalam diskusi tersebut. Kita akan masuk ke dalam strategi yang kedua, yaitu strategi pembelajaran kooperatif dan strategi pembelajaran kontekstual. Apa sih itu strategi pembelajaran kooperatif dan kontekstual? Model pembelajaran kooperatif disebut juga dengan model pembelajaran berkelompok, di mana model ini yaitu rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim-tim kecil. Sedangkan strategi pembelajaran kontekstual atau disebut juga dengan teaching learning adalah konsep pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi kooperatif dan kontekstual memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik kooperatif yang pertama yaitu pembelajaran secara tim, di mana pembelajaran dilakukan secara berkelompok-kelompok. Karakteristik yang kedua, kemauan untuk bekerja sama. Setelah siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil, maka siswa tersebut akan bekerja sama dan berdiskusi dalam kelompok tersebut. Karakteristik yang ketiga yaitu keterampilan bekerja sama, di mana siswa akan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh siswa lainnya. Karakteristik strategi pembelajaran kontekstual yaitu pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran yang dapat menambah pengetahuan baru. Yang ketiga, mempraktekkan pengetahuan yang telah didapatkan. Siswa akan mengaitkan materi pembelajaran dengan kejadian yang terjadi pada kehidupannya sehari-hari dan mempraktekkan pengetahuan tersebut di kehidupannya. Strategi pembelajaran kooperatif dan kontekstual dapat kita praktekkan dalam pembelajaran siswa SD kelas 6 semester 1 dengan materi pembelajaran ketika bumi berhenti berputar. Metode diskusi ini akan kita bagi ke dalam 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu kegiatan awal, di mana guru akan membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil, sehingga siswa tersebut akan bisa bekerja sama dalam kelompoknya sesuai dengan strategi kooperatif. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti, di mana siswa akan berdiskusi dan melakukan kegiatan tanya jawab dalam diskusi tersebut. Pada kegiatan diskusi, siswa akan dituntut untuk bekerja sama dan saling membantu dalam menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh siswa. Ini sejalan dengan strategi pembelajaran kooperatif 3, di mana siswa akan menyimpulkan kegiatan yang telah dilakukan dan mempraktekkan pengetahuan yang telah ia miliki dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mempraktekkan tersebut akan sejalan dengan strategi pembelajaran kontekstual, di mana siswa dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan kegiatan yang ia lakukan pada sehari-harinya. Nah, itulah strategi pembelajaran kooperatif dan kontekstual, di mana strategi pembelajaran kooperatif menuntut siswa untuk mampu bekerja sama di dalam kelompok dan mengelola kelompoknya untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Sedangkan strategi pembelajaran kontekstual yaitu bagaimana siswa mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-harinya. Sekian materi kita pada hari ini. Saya Resi Ernasari mengucapkan terima kasih dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.